Ya. Ada kabar gembira karena RSCM saat ini menggunakan terapi robotik untuk prostat. Apakah ini kemudian bisa menyelesaikan atau mengatasi kanker prostat? Ini yang jadi pertanyaan kita. Nanti saya akan undang ahlinya. Siapa dia? Ikuti terus GKND. Supaya keren, Mona Lisa. Nanti misalnya orang takut, saya takut dok, saya takut. Tenang aja, Mona Lisa akan datang. Bukan saja meningkatkan kemampuan para dokternya, tetapi peralatan pendukung yang digunakan juga semakin canggih. Nah, RSCM sekarang melakukan terapi robotik untuk mengatasi prostat. Hai penonton laki-laki, inilah saatnya kalian belajar, termasuk saya. Mari kita sambut Dr. Khaidir. Ya, Dr. Khaidir, terima kasih sudah hadir di acara GKND. Silakan duduk. Kalau Anda dokter spesialis apa? Dokter spesialis urologi. Apakah urusan prostat termasuk keahlian Anda? Betul sekali. Urusan prostat, urologi itu mencakup organ-organ ginjal, kandung kemih, kemudian prostat, penis, dan juga testis. Wah, saya berharap tidak ketemu Anda ini. Mudah-mudahan tidak. Mengerikan. Mengapa Anda tertarik pada bidang ini? Saya melihat jenis-jenis spesialisasi yang paling cocok untuk saya adalah yang bedah. Kenapa begitu? Entah kenapa sejak mahasiswa saya senang memang misalnya melakukan sunatan massal dan sebagainya. Ini alasan yang baru pertama kali saya tahu ini. Saya masuk urologi karena saya waktu dulu sering melakukan sunatan massal. Nah, kalau saya lihat ini, penderita kanker prostat di dunia itu terbilang cukup tinggi ya. Ini data WHO Betul. tahun 2018 ini, saya kutip nih. Ya. Jadi yang pertama itu adalah yang tertinggi nih, kanker paru-paru dan kanker payudara. Ini Betul. di dunia ini. Nomor 1, pasien tertinggi adalah penderita kanker paru-paru dan kanker payudara. Di Indonesia pun begitu. Oh, di Indonesia juga? Gitu. Jadi masih valid ini ya? Betul. Juara kedua adalah kanker usus. Di dunia mungkin. Kemudian kanker prostat. Betul. Dan kanker perut, Mungkin. kanker hati juga ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri posisinya bagaimana itu? Kanker laki-laki nih. Yang paling tinggi laki-laki kena kanker apa? Untuk laki-laki yang paling tinggi tetap masih kanker paru-paru. Paru-paru. Yang kedua adalah kanker hati. Iya. Dan kemudian yang ketiga baru datang kanker prostat. Oh. Tapi ini semua adalah estimasi ya. Jadi masih berdasarkan perkiraan dan itu adalah datanya dari WHO. WHO. Sorry, prostat itu artinya memang khusus laki-laki ya? Nggak ada perempuan kena prostat ya? Betul. Prostat itu kelenjar yang khas laki-laki. Oke, sampai di situ dulu karena ini penting buat laki-laki. Yang perempuan silakan keluar. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Dr. Khaidir, jadi apa penyebab utama penyakit kanker prostat ini? Penyebab utamanya sebenarnya tidak juga diketahui dengan pasti. Apa yang misalnya paling salah satunya diet. Diet misalnya tinggi lemak hewani, salah satunya yang tentu berlangsung sepanjang hidup manusia tersebut. Contoh nyatanya apa itu? Seperti kita ketahui di dunia barat itu, terutama di negeri-negeri yang tinggi konsumsi dagingnya, maka angka kejadian kanker prostatnya juga sangat tinggi. Ini mulai takut kita makan terlalu banyak daging ini ya. Ya. Tapi itu salah satu faktor yang dikatakan merupakan penyebab. Penyebab lain tentu secara genetik juga ada. Genetik juga. Faktor-faktor di mana tumor supresor gennya yang terjadi mutasi sehingga dia tidak bisa menekan pertumbuhan kanker prostat atau sel-sel atau gen-gen yang menumbuhkan
sel-sel kanker tersebut di dalam prostat. Nah, ini untuk pengetahuan kami semua di sini nih, Dok. Tanda-tandanya apa nih kalau kita kena kanker prostat? Pada stadium awal agak sulit untuk menentukan tanda dan seringkali bisa didapatkan melalui medical check up. Biasanya nomor satu adalah kalau ada keluhan berkemih. Itu bisa merupakan salah satu tanda di mana kita juga cenderung akan melakukan screening untuk kemungkinan adanya kanker prostat. Nah, sekarang kabarnya RSCM menggunakan terapi robotik. Tapi tunggu dulu, namanya apa? Mona Lisa? Nah, ya betul. Siapa yang kasih nama itu, Dok? Yang kasih nama tentu perusahaannya. Oh, perusahaannya. Saya kira dokter-dokter bersepakat kita namakan apa ini supaya keren, Mona Lisa. Nanti misalnya orang takut, saya takut, Dok, saya takut. Tenang aja, Mona Lisa akan datang. Iya. Bukan itu maksudnya ya? Bukan. Oh, oke. Sebenarnya ini apa ini? Bukan terapi robotik. Oh, apa itu? Melakukan diagnosis yang lebih tepat. Diagnosis secara lebih akurat. Lebih akurat menggunakan teknologi robotik ini untuk melakukan biopsi. Oh, biopsi diambil prostat. Sampelnya gitu ya. Betul sekali. Sel yang diambil. Emang kalau manual atau yang konvensional apa bedanya dengan yang robotik ini? Dengan manual maka kita hanya melakukan berdasarkan guiding gambaran ultrasonografi. Iya. Ya, kita melakukan transrektal ultrasonografi dan kemudian kita melihat daerah prostat. Nah, di regio prostat tersebut pada teknik ultrasonografi nggak akurat. Belum ada yang bisa menentukan bahwa disinilah letak kanker prostatnya atau di sini. Jadi bisa aja sampel yang diambil tidak pada posisi yang tepat sehingga gitu. Begitu dicek, oh Anda aman nggak kena kanker, padahal salah ambil sampelnya. Dengan teknologi robotik ini maka kita melakukan dual imaging, yang satu MRI. Jadi sebelum dilakukan biopsi dilakukan MRI dulu. Untuk di mana pada MRI tersebut sekarang kita sudah bisa melakukan pendugaan dan penggambaran dan melokalisasi daerah-daerah yang kemungkinan ada sel-sel kanker prostatnya. Dan kemudian pada saat dilakukan biopsi tersebut, maka gambaran MRI dan gambaran USG pada waktu kita lakukan biopsi itu dilakukan merge, disatukan melalui suatu sistem yang disebut Mona Lisa tadi, dan kemudian dijadiin satu, dan pada saat kita melakukan biopsi, si robot akan menginkorporasi gambar tersebut dan mengarahkan jarum biopsi kita sehingga lebih akurat. Nah, pertanyaannya, apakah prostat itu bisa disembuhkan? Prostat itu bisa dicegah? Dan katanya ini beredar isu di masyarakat, kalau kita melakukan hubungan seks yang sesering-seringnya, maka kita tidak akan kena kanker prostat. Apakah itu betul? Nanti dijawab, ikuti terus Kick Andy. Kanker prostat itu ada juga yang herediter, jadi yang diturunkan, ya, sehingga kadang-kadang mungkin nggak bisa dicegah. Ya, Dr. Kaider, ini mungkin pertanyaan agak bodoh juga. Apakah prostat bisa menimbulkan kematian atau menyebabkan kematian? Tentu sangat bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Terutama kalau ditemukannya dalam stadium lanjut, maka kemungkinan kematiannya tentu lebih besar daripada kalau kita temukan pada stadium dini. Bahkan kalau ditemukan pada stadium yang cukup dini, sebenarnya boleh dikata bisa disembuhkan. Walaupun kita lebih senang mengatakan bahwa kansernya terkontrol dengan baik. Nah, ini informasi yang tadi saya sebutkan. Ini menarik sekali, ditunggu-tunggu oleh para pria yang ada di sini. Apakah benar kalau kita sering-sering melakukan hubungan seks, itu menyebabkan kita terhindar dari kanker prostat? Saya pernah baca penelitian, ada yang melakukan seperti itu, tapi penelitiannya itu retrospektif, artinya melihat ke belakang, jadi apa yang sudah terjadi, melihat pasien-pasien yang terkena kanker prostat dan yang tidak terkena kanker prostat, kemudian dibandingkan.
Tapi belum ada penelitian lain yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Suatu penelitian itu atau bukti ilmiah itu seharusnya mendapatkan konfirmasi dari penelitian-penelitian lain, baru kita bisa mengatakan, oh ya ini suatu yang benar. Untuk para pria, lelaki yang ada di sini, apa nasihat Anda untuk mereka menjaga diri agar tidak terkena kanker prostat? Salah satunya adalah lifestyle, ya, lifestyle modification, di mana akhir-akhir ini kan kita banyak sekali dihujani dengan produk-produk makanan, terutama produk-produk daging banyak, sehingga diet kita, masyarakat kita itu berubah dari yang lebih banyak katakanlah kacang kedelai menjadi daging. Bukannya tidak boleh makan daging, tapi tentu kita harus ingat bahwa harus ada batasan untuk melakukan itu. Kemudian hindari makanan-makanan yang berpengawet misalnya, yang secara umum bukan hanya untuk kanker prostat saja, tapi juga berbagai macam kanker lainnya. Yang kedua juga kanker prostat itu ada juga yang herediter, jadi yang diturunkan, ya, sehingga kadang-kadang mungkin nggak bisa dicegah meskipun dengan modifikasi daripada gaya hidup, tapi bisa dideteksi lebih dini. Check up-nya lebih dini. Kalau orang sekarang biasanya disuruh usia 50 tahun untuk melakukan check up, terutama khususnya untuk kanker prostat, untuk prostatnya, maka kita minta untuk lebih check up untuk usia 40 tahun, katakan. Baik, lebih awal. Jadi ya. lebih awal. Nah, ini ada Dr. Lis, Dirut RSCM, ya. Setiap kali kalau kita dengar RSCM, apalagi 100 tahun sudah mengabdi atau memberikan pelayanan pada masyarakat,